Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi e-bisnis, kali ini kita akan membahas tentang materi peranan dan bisnis terintegrasi, di mana nanti di sini kita akan bahas tentang digital interactive service dan juga peranan strategis teknologi informasi. Untuk materi peranan dan bisnis terintegrasi ini, akan ada dua pokok bahasan nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama tentang digital interactive services serta peranan strategis teknologi informasi. Adapun capaian dari pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengkombinasikan digital interactive service. Yang kedua, mahasiswa dapat mengatur peran strategis teknologi informasi. Dan mahasiswa dapat mengkreasikan device dan peran strategi di e-bisnis. Saya akan menyampaikan tentang digital interactive services. Kemajuan teknologi komputer, telekomunikasi, dan infrastruktur semakin hari semakin menambah daftar jenis barang-barang fisik yang berhasil didigitalisasikan dan ditransmisikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Keberhasilan proses digitalisasi pada teks, gambar, audio, dan video secara kontinu diiringi pula dengan keberhasilan para peneliti dalam memperbaiki kualitas dari masing-masing entitas tersebut atau produk-produk tersebut. Sebagai konsekuensinya, sebuah bisnis dan industri baru berkembang, yaitu pelayanan terhadap hal-hal yang berkaitan kepada penciptaan produk-produk atau entitas digital dan pendistribusiannya dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dalam dunia teknologi informasi dikenal dengan digital interactive service. Coba kita perhatikan gambar di slide layar saya ya. Di dalam bisnis digital interactive service, paling tidak ada 6 jenis proses pelayanan yang membentuk sebuah rangkaian online value add chain. Nah, ke-6 jenis pelayanan ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah content service yang terdiri dari content creation, content packaging, dan market making. Serta yang kedua adalah infrastruktur service. Ini terdiri dari transport, delivery support, dan interface system. Berikut nanti akan kita kupas satu persatu ke-6 jenis pelayanan ini dari online value add chain. Content service. Tadi kan ada dua ya, ada content service dan infrastruktur service. Inti dari pelayanan kategori ini adalah bagaimana menjual data, informasi, maupun knowledge yang telah dipaketkan sedemikian rupa sehingga memiliki value tertentu bagi pembelinya. Ada 3 tahapan proses yang masing-masing merupakan hasil dari olahan entity digital yang dapat menghasilkan output untuk diperjualbelikan, yaitu masing-masing adalah content creation, content packaging, dan market making. Yang pertama kita akan bahas tentang content creation. Content creation ini merupakan proses di mana entity digital diciptakan baik untuk melalui transformasi dari benda fisik menjadi bit-bit digital atau digitalisasi maupun melalui restrukturisasi bit-bit digital ke dalam format yang baru. Hasil dari proses ini adalah sejumlah entity digital yang telah dikemas ke dalam file standar yang dapat diakses oleh beragam teknologi berbasis komputer dan
mikroproses. Hasil dari proses ini adalah koleksi file dari berbagai sumber atau multimedia dan dipresentasikan ke dalam berbagai beragam jenis format file digital yang dikenal atau dipergunakan sebagai standar, baik itu berupa teks, image, audio, maupun video. Koleksi dari berbagai jenis konten ini dapat diperjualbelikan kepada bermacam-macam pelanggan atau perusahaan yang membutuhkannya. Misalnya, menjual teks berupa buku-buku gitu ya kepada toko buku, menjual gambar kepada pihak majalah, menjual audio kepada produser rekaman, menjual video kepada industri film, dan lain sebagainya. Yang biasa terlibat dalam pengambilan dan penciptaan entity digital ini diantaranya adalah seniman, fotografer, pengarang, sutradara, pencipta lagu, dan lain sebagainya. Nah, beberapa yang termasuk dalam proses ini, dalam proses content creation ini adalah yang pertama, pemindahan informasi dari dokumen ke dalam bentuk file Word atau prosesor atau teks gitu yang standar, baik melalui proses manual dengan mengetik begitu ya, maupun melalui proses otomatis, misalnya menggunakan OCR gitu. Yang kedua, transformasi gambar dari foto 2 dimensi melalui alat pemindai atau scanner gitu ke dalam file berjenis JPG, PCX, BMP, dan lain-lain. Atau proses yang lain dari content creation ini adalah pengambilan citra melalui kamera digital dan disimpan ke dalam file. Contoh yang lain, perekaman film atau citra 3 dimensi bergerak gitu ke dalam sebuah media penyimpanan video dengan menggunakan format-format file digital dan lain sebagainya. Yang kedua adalah content packaging. Content packaging ini merupakan proses pengemasan entity digital yang dihasilkan oleh proses content creation tadi. Ya, ke dalam bentuk-bentuk tertentu sehingga dapat memiliki harga jual yang tinggi. Contoh dari bisnis yang bekerja berdasarkan proses pengemasan ini adalah sebagai berikut ya. Misalnya perusahaan musik mengumpulkan lagu-lagu, kompilasi begitu, untuk kemudian dijual dalam bentuk CD begitu, compact disc ya, secara massal yang dapat didownload melalui internet. Contoh yang lain, stasiun pemancar radio mengumpulkan rekaman hasil wawancara berbagai narasumber untuk disebarluaskan ke seluruh negeri tanpa harus menghadirkan secara fisik yang bersangkutan di studio. Contoh yang lain, channel televisi begitu mengumpulkan berbagai film video untuk ditayangkan pada jadwal-jadwal tertentu. Atau perusahaan publikasi mengumpulkan karya tulis beberapa orang untuk dibuat buku berisi koleksi dari tulisan-tulisan tersebut dan lain sebagainya. Dilihat dari sudut value, tentu saja output hasil olahan proses content packaging ini lebih tinggi dibandingkan dengan entity mentah hasil olahan proses content creation. Karena jenis output terkait dia dapat dengan mudah secara langsung dikonsumsi oleh pelanggan. Seperti misalnya pembaca majalah, pemirsa televisi, pendengar radio, dan yang lain-lain. Berikut yang ketiga adalah market making. Ya. Aktivitas penjualan produk digital pada proses content creating maupun content packaging yang telah tadi kita bahas ya, lebih bersifat satu arah. Dalam arti perusahaan menawarkan produknya secara massal kepada pelanggan. Dalam mekanisme ini, yang dilakukan pelanggan adalah membeli produk-produk digital hasil kemasan dari perusahaan yang bersangkutan dengan harga tertentu. Dalam mekanisme ini,
pilihan pelanggan hanya terbatas pada jenis-jenis produk yang telah dikemas, sedangkan pelanggan tidak dapat memilih sendiri kompilasi-kompilasi entitas digital sesuai dengan kemasan khusus yang diinginkannya. Oleh karena itulah, muncul proses yang ketiga ini, yaitu market making. Berupa sebuah pelayanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengemas sendiri entiti digital yang ada begitu sesuai dengan selera dan keinginan uniknya masing-masing. Jadi biasanya itu kan pelanggan memiliki selera sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri yang masing-masing memiliki keunikan. Ya. Beberapa perusahaan telah sukses mengimplementasikan konsep market creation ini dengan menawarkan beberapa jasa begitu ya. Seperti misalnya perusahaan musik yang menawarkan pelanggan untuk mengkompilasi sendiri lagu-lagu kesukaannya dari daftar yang tersedia dan merekamnya langsung ke dalam compact disc secara online atau melalui internet. Contoh yang lain, perusahaan kabel televisi menawarkan kemudahan bagi para pelanggan televisi di rumah untuk menyusun sendiri jadwal program tayang film-film tertentu sesuai dengan jadwal yang diinginkan. Ini biasanya melalui web televisi ya. Atau perusahaan publikasi menawarkan kepada para peneliti untuk memiliki koleksi atau memilih koleksi-koleksi artikel ilmu pengetahuan yang diinginkannya untuk selanjutnya disunting menjadi bentuk buku. Dan proses berikutnya adalah bisa dilakukan download dan dicetak melalui printer. Contoh yang lain, atau mungkin yang masuk dalam kategori ini adalah di market making gitu ya. Perusahaan multimedia begitu menawarkan kepada pelanggan untuk mengkompilasi koleksi foto-foto yang dimiliki ya ke dalam sebuah compact disc dengan format foto digital dan lain sebagainya. Jadi dalam proses ini terjadi lagi peningkatan value kepada pelanggan yang disebabkan oleh leluasannya pelanggan untuk menciptakan sendiri sebuah kemasan produk dengan konten yang diinginkannya. Perusahaan memiliki peran sebagai media atau fasilitator untuk membantu pelanggan dalam menciptakan produk yang diinginkannya tersebut. Setelah sebelumnya tadi kita membahas tentang content service, berikutnya kita akan membahas tentang infrastruktur service. Jadi, jika pada kategori content service tadi, modal terbesarnya adalah kemampuan perusahaan dalam mengolah konten atau isi, maka pada kategori infrastruktur, pelayanan lebih ditekankan kepada penyediaan media transmisi dan fasilitas teknologi lainnya untuk memperlancar rangkaian aktivitas penciptaan, penyebaran, dan penjualan konten tersebut. Ada 3 jenis jasa yang dapat dijual di sini ya, yaitu transport, delivery support, dan interface system. Jenis pertama ya, dari infrastruktur service tadi adalah transport. Seperti diketahui bersama, pada dasarnya konten direpresentasikan ke dalam sinyal-sinyal digital yang harus dialirkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk hal tersebut jelas dibutuhkan media transmisi data yang cepat dan berkualitas tinggi, baik melalui darat, laut, maupun udara. Perusahaan-perusahaan infrastruktur telekomunikasi biasanya menjadi tulang punggung dalam bisnis ini. Media transmisi semacam fiber optik, wireless, microwave, VSAT, dan lain-lain merupakan pilihan bagi konsumen yang membutuhkan sarana transportasi bit-bit digital
untuk menyalurkan produk-produk multimedianya. Ya, di antaranya teks, gambar, audio, dan video. Yang biasanya menjadi pertimbangan dalam memilih medium transmisi yang sesuai ini adalah berdasarkan dari kecepatan, kualitas, bandwidth, dan harga. Berikut yang kedua adalah delivery support. Setelah media transmisi dimiliki, hal lain yang dibutuhkan adalah sistem pendukung untuk mengaplikasikan proses-proses transaksi jual beli seperti sistem pembayaran elektronik, sistem otorisasi kartu kredit, sistem administrasi kontrak jual beli, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, ya, bagi perusahaan-perusahaan lain untuk membantu mereka dalam menyediakan aplikasi-aplikasi pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jual beli. Contohnya adalah perusahaan yang menawarkan aplikasi keranjang belanja, ya, atau shopping cart. Nah, itu biasanya kalau kita sedang jual beli atau membeli secara online itu kan kita sudah tidak asing lagi ya tentang shopping cart. Nah, itu dimungkinkan ada perusahaan yang menawarkan aplikasi tersebut atau aplikasi pembayaran dengan uang elektronik gitu atau e-cash. Eranya saat ini adalah seperti itu. Jadi transaksi online itu sangat didukung dengan pembayaran uang elektronik. Atau juga aplikasi pengurusan dokumen jual beli dalam proses pengadaan. Atau istilah lainnya adalah e-procurement dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah interface system. Sebuah infrastruktur teknologi informasi dan aplikasinya tersedia. Tadi sudah kita bahas semua, ya. Infrastruktur TI-nya, aplikasinya ada. Hal terakhir yang dapat diperjualbelikan karena dibutuhkan adalah adanya sistem antarmuka atau kita kenal dengan interface system. Di mana interface system ini menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Seperti diketahui, untuk mengakses dan membeli produk-produk digital, seorang pelanggan dapat melakukannya melalui berbagai macam cara dan teknologi. Melalui berbagai kanal akses, ya, yang tersedia saat ini seperti komputer PC, handphone, ATM, ya, kios, ya, kios-kios gitu, web, televisi, dan lain-lain. Dalam hal ini, pelanggan dengan perusahaan dapat saling bertemu di dunia maya untuk melakukan transaksi jual beli. Tentu saja, berbagai teknologi ini hanya dapat bekerja jika ada pihak-pihak yang mengelolanya. Jadi dengan mempelajari online value add chain pada konsep bisnis, ya, digital interface system, ya, maka jelas terlihat bahwa kualitas kemitraan menjadi faktor penentu utama sukses tidaknya aktivitas e-bisnis yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Ya, jadi pada konsep bisnis digital interactive services ini ya, ini akan bisa sukses, bisa berjalan dengan baik, ya, kalau kualitas kemitraan merupakan kualitas yang diutamakan, sehingga nanti aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik.
Selanjutnya, sub pokok bahasan yang kedua dari materi peranan dan bisnis terintegrasi ini adalah peranan strategis teknologi informasi. Jadi, konsep manajemen modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi atau biasa kita sebut dengan TI. Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, justru kemajuan teknologi inilah yang melahirkan prinsip-prinsip dasar semacam manajemen supply chain dan demand chain. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena esensi dari pengintegrasian berbagai proses dan entity bisnis di dalam domain supply chain management adalah melakukan share terhadap informasi yang dimiliki dan dihasilkan oleh berbagai pihak. Teknologi komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat berkembang membuat penciptaan dan penyebaran informasi menjadi semakin cepat, murah, dan berkualitas baik. Secara umum, peranan teknologi informasi di dalam manajemen supply chain dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif teknis, yang kedua adalah perspektif manajerial. Berikut kita akan membahas ya tentang perspektif teknis ya. Dilihat dari sisi teknis, ada dua hal fungsi dari teknologi informasi yang harus dipenuhi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Yang pertama adalah fungsi penciptaan. Aspek-aspek yang harus dapat dilakukan oleh teknologi informasi dari fungsi penciptaan ini adalah yang pertama, teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian-kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Ada dua cara yang biasa dipergunakan, yaitu secara manual dan otomatis. Yang dimaksud dengan manual ini adalah dilibatkannya seseorang user begitu atau pemakai untuk melakukan data entry atau input data terhadap fakta-fakta relevan di dalam aktivitas sehari-hari yang dipandang perlu untuk direkam. Misalnya ini, catatan pengeluaran keuangan begitu. Misalnya terus mencatat keluhan pelanggan misalnya atau mencatat pesanan konsumen, pengeluaran barang dari gudang, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan cara otomatis di sini adalah jika berbagai teknologi dipergunakan sebagai alat untuk merekam fakta dan mengubahnya menjadi data tanpa harus melibatkan unsur manusia sebagai input data atau data entry. Contohnya ya, ini penggunaan barcode gitu ya, barcode reader itu untuk kode barang. Ya, kalau kita sering melihat-lihat atau sedang melakukan transaksi jual beli itu kan kita sering melihat sudah pada banyak yang menggunakan barcode gitu. Atau menggunakan smart card untuk data pelanggan, kartu kredit untuk pembayaran, dan lain sebagainya. Itu yang pertama dari fungsi penciptaan pada perspektif teknis. Yang kedua, teknologi harus mampu merubah data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang relevan bagi setiap penggunanya atau stakeholder ya, yaitu ada manajemen, staf, konsumen, mitra bisnis, pemilik perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk pengolahan data menjadi informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti melakukan pengelompokan data sejenis, mendeskripsikan kumpulan data dalam bentuk statistik, membuat ringkasan data berdasarkan kelompok tertentu, ya, atau memperlihatkan karakteristik data dari berbagai perspektif, dan lain sebagainya. Bagi manajemen dan staf perusahaan, informasi hasil olahan data ini
merupakan data mentah yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis maupun taktis. Berikutnya yang ketiga dari fungsi penciptaan adalah hasil dari pengambilan keputusan akan memberikan berbagai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bisnis perusahaan. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data dilengkapi dengan pengalaman, jam terbang begitu, dan intelektualitas sang pengambil keputusan, pada akhirnya akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge bagi yang bersangkutan. Feedback dari hasil pengambilan keputusan ini sangat baik untuk diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Hasil pengambilan keputusan yang baik harus menjadi contoh bagi orang lain di dalam perusahaan. Sementara hasil yang buruk harus pula dipelajari agar tidak terjadi kembali pengulangan kesalahan di kemudian hari. Di sini tugas dari teknologi informasi selanjutnya untuk mengolah informasi yang diperoleh dengan berbagai konteks organisasi yang ada menjadi sebuah knowledge. Ya, menjadi sebuah knowledge yang dapat diakses oleh semua pihak di dalam perusahaan. Akhirnya, kumpulan dari knowledge yang diperoleh dari atau yang dipelajari selama perusahaan beroperasi akan menjadi suatu bekal kebijaksanaan yang tidak ternilai harganya. Yang kedua adalah perspektif teknis, yaitu yang fungsi penyebaran. Ya, dari perspektif teknis, fungsi penyebaran. Terhadap entitas fakta, data, informasi, knowledge, ya, dan kebijaksanaan tadi yang sudah kita bahas, teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aspek penyebaran. Di antaranya yang pertama adalah gathering. Teknologi informasi harus memiliki fasilitas yang mampu untuk mengumpulkan entiti tersebut dan meletakkannya di dalam suatu media penyimpanan digital. Media penyimpanan tersebut harus mampu untuk menangkap berbagai karakteristik unik dari entiti terkait yang biasa direpresentasikan dalam bentuk format media, ya, multimedia begitu, seperti teks, suara atau audio, ya, citra atau image, gambar video bergerak begitu atau video dan yang lain-lain itu dari fungsi penyebaran yang gathering. Berikutnya yang kedua dari fungsi penyebarannya adalah organizing. Ya. Untuk memudahkan pencarian terhadap entiti tersebut di kemudian hari, teknologi informasi harus memiliki mekanisme baku dalam mengorganisasikan penyimpanan entiti tersebut di dalam media penyimpanan. Konsep-konsep struktur data, basis data atau database, dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap dipergunakan sehubungan dengan kebutuhan organizing ini. Selanjutnya yang ketiga adalah selecting. Di saat berbagai pihak di dalam perusahaan membutuhkan entiti tersebut, teknologi informasi harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Teknologi portal merupakan salah satu cara yang sedang digemari oleh perusahaan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ini. Selanjutnya yang keempat adalah synthesizing. Ya, tidak jarang para pengambil keputusan
membutuhkan lebih dari satu entitas atau gabungan dari beberapa entitas untuk memudahkannya melihat situasi bisnis perusahaan. Contohnya ya, ada seorang manajer yang membutuhkan peta jalur distribusi rekanannya begitu, yang dilengkapi dengan data lengkap, karakteristik masing-masing jalur. Di sini dibutuhkan gabungan antara media gambar, image, dengan teks. Nah, teknologi informasi harus mampu memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entiti menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Ya, disinilah tadi ya, terkait dengan synthesizing. Yang kelima adalah distributing. Akhirnya teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang menyalurkan berbagai entiti dari tempat disimpannya entiti-entiti tersebut ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Proses penyebaran entiti ini harus pula memperhatikan tingkat kebutuhannya ya, seperti misalnya kecepatan akses, penting tidaknya entitas, dan lain sebagainya. Untuk dapat mendistribusikan entiti multimedia, misalnya begitu, dibutuhkan suatu media transmisi dengan bandwidth yang tinggi agar performa penyebaran dapat efektif. Demikian tadi 5 fungsi penyebaran yang ada pada perspektif bisnis, sehingga dalam penyebaran entitas-entitas, fakta, data, informasi, knowledge, dan kebijaksanaan bisa berjalan dengan baik. Setelah kita tadi membahas tentang perspektif teknis, berikut kita akan membahas perspektif manajerial. Dilihat dari sisi bisnis dan manajerial, terutama dalam kaitannya dengan manajemen supply chain, nanti ini akan kita bahas 4 peranan yang diharapkan perusahaan dari implementasi efektif dari sebuah teknologi informasi. Yang pertama adalah minimize risk. Setiap bisnis memiliki resiko, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, resiko berasal dari adanya ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Contohnya adalah kurs mata uang yang berfluktuasi, perilaku konsumen yang dinamis, jadwal pemasokan barang yang tidak selalu ditepati, atau jumlah permintaan produk yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Saat ini, berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi resiko-resiko yang kerap dihadapi oleh bisnis. Seperti contohnya adalah aplikasinya forecasting, financial advisory, market review, planning export, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan klasik inventory seperti permasalahan lead time, stok barang, jalur distribusi pun telah tersedia aplikasinya yang biasanya menggunakan pendekatan simulasi. Kehadiran teknologi informasi selain harus mampu membantu perusahaan untuk mengurangi resiko bisnis yang ada, perlu pula menjadi sarana untuk membantu manajemen dalam mengelola risiko atau managing risk yang dihadapi sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah reduce cost. Ya. Tawaran lain yang ditawarkan oleh teknologi informasi ini adalah
perbaikan efisiensi dan optimalisasi proses-proses bisnis di perusahaan. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan. Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Sehubungan dengan hal ini, biasanya ada 4 cara yang ditawarkan oleh teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya yang kerap dikeluarkannya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Keempat cara tersebut adalah yang pertama, eliminasi proses. Yang kedua adalah simplifikasi proses. Yang ketiga, integrasi proses dan otomatisasi proses. Kita akan bahas ya 4 cara yang ditawarkan tadi ya oleh teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya yang kerap dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional gitu tadi ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah eliminasi proses. Jadi dalam eliminasi proses ini, implementasi berbagai komponen teknologi informasi mampu untuk menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu. Contohnya adalah penyediaan ATM ya, atau anjungan tunai mandiri di bank-bank itu untuk mengurangi antrian nasabah di teller masing-masing bank. Atau call center untuk menggantikan fungsi CS ya, atau customer service dalam menghadapi keluhan dari pelanggan. Itu yang pertama. Jadi perlu adanya eliminasi begitu dalam setiap proses-proses yang biasanya dilakukan secara fisik di perusahaan. Maka komponen TI ini berperan ya menghilangkan atau mengeliminir begitu proses-proses yang tidak perlu. Yang kedua adalah simplifikasi proses. Berbagai proses yang panjang dan berbelit-belit, birokratik begitu, biasanya dapat disederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai komponen teknologi informasi. Ya, sebut saja misalnya rangkaian proses permohonan kredit di bank begitu, hingga persetujuannya yang biasanya harus melalui berbagai meja, ribet banget. Nah ini dapat dipersingkat dengan menggunakan aplikasi di internet. Atau proses transfer uang begitu dari satu bank ke bank lainnya yang kerap harus melalui teller, kini dapat dilakukan melalui situs bank terkait di internet. Ya, ini jadi bisa semakin simple, tidak berbelit-belit lagi. Ya, proses birokratik itu kan bisa berbelit-belit gitu ya. Ini bisa disederhanakan ya dengan mengimplementasikan komponen teknologi informasi. Berikutnya yang ketiga, integrasi proses. Teknologi informasi juga harus mampu melakukan pengintegrasian beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis. Sehingga secara langsung ini ya, mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Contohnya, proses pembuatan surat izin mengemudi SIM gitu. Di negara maju, rangkaian proses serial semacam pengambilan foto, sidik jari, tanda tangan, berat badan, tanda badan telah dapat dilakukan secara simultan. Tapi kalau di sini masih juga ada proses manualnya ya, walaupun pada perangkatnya masih menggunakan perangkat teknologi informasi. Contoh yang lain, seorang pelamar tidak harus menghabiskan waktunya antri pada satu tempat ke tempat lain untuk melakukan rangkaian tersebut di atas tadi. Ya, misalnya sidik jari, foto, tanda tangan, pengukuran berat badan, tidak harus antri. Tetapi cukup berdiri saja di suatu tempat dengan posisi tertentu, sehingga pemotretan, pengambilan sidik jari, penimbangan berat badan dan tinggi badan, serta penandatanganan dapat dilakukan secara bersamaan.
karena adanya perangkat digital. Ini di Indonesia mungkin masih belum ya, tapi tadi di negara-negara maju proses untuk pengajuan surat izin mengemudi itu sudah bisa dilakukan seperti itu. Terus berikutnya yang keempat adalah otomatisasi proses, di mana mengubah proses manual menjadi otomatis. Ini merupakan tawaran klasik dari teknologi informasi. Contohnya apa? Aplikasi robotika di industri manufaktur untuk menggantikan manusia. Ya. Atau kalau dalam bahasanya orang-orang komputer ya, fuzzy logic itu ya, itu dapat menggantikan fungsi berbagai mesin dan peralatan. Atau mesin scanner untuk menggantikan fungsi mata manusia dalam meletakkan dan mencari barang di gudang dan lain sebagainya. Ya, ini adalah beberapa tawaran teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya yang kerap dikeluarkan untuk kegiatan operasional sehari-hari pada sebuah entitas bisnis. Oke, masih dari perspektif manajerial ya, yang nantinya diharapkan perusahaan itu mampu mengimplementasikan dari sebuah teknologi informasi begitu. Yang ketiga adalah add value. Jadi peranan selanjutnya dari teknologi informasi ini adalah untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan saja, tetapi lebih jauh untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Sehingga pelanggan tersebut bersedia untuk selalu menjadi konsumen perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kemampuan menciptakan relasi antara perusahaan dengan pelanggan ini merupakan kunci dalam menjalin hubungan interaksi yang bermanfaat di mata pelanggan. Selain usaha perusahaan untuk selalu menciptakan produk atau jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat dibandingkan dengan kompetitor bisnisnya, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa yang menentukan value atau tidaknya sebuah pelayanan atau proses adalah pelanggan atau pasar, bukan internal perusahaan. Sekali lagi, pelanggan atau pasar yang menentukan. Sehingga teknologi informasi selain harus mampu menciptakan value tersebut, dapat pula menjadi sarana efektif untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditransformasikan menjadi value bagi pelanggan perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah create new realities. Perkembangan teknologi informasi yang terakhir ditandai dengan pesatnya teknologi internet, di mana perkembangan teknologi internet ini telah mampu menciptakan suatu arena bersaing yang baru bagi perusahaan, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, dan lain-lain pada dasarnya merupakan suatu cara memandang baru di dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Nanti akan ada 4 tahapan evolusi yang dihadapi oleh perusahaan modern begitu karena berkembangnya teknologi informasi ini. Ya. Ada 4 ya tadi ya. Ada yang pertama ada channel enhancement, yang kedua value chain integration, ada industry transformation, serta yang keempat adalah convergence. Nanti akan kita kupas satu persatu. Gitu.
Nah, untuk tahapan evolusi yang akan dihadapi oleh perusahaan modern karena berkembangnya teknologi informasi tadi, saya sebutkan ada 4 ya. Yang pertama ada channel enhancement. Jadi di channel enhancement ini bagaimana teknologi informasi menyediakan kanal-kanal atau cara-cara baru dalam menjalin relasi antara pelaku bisnis yang kesemuanya terkoneksi dengan arena bisnis baru di dunia maya tanpa mengenal kendala, waktu, dan ruang. Ya, karena adanya akses internet tadi begitu. Tanpa ada kendala waktu, kendala ruang. Yang kedua adalah value chain integration. Bagaimana berbagai perusahaan di dunia melalui dunia maya membentuk suatu jejaring bisnis atau internet working begitu yang saling bekerja sama untuk menciptakan produk atau jasa yang semakin lama, semakin murah, cepat, dan berkualitas baik. Yang ketiga adalah industry transformation. Bagaimana dampak dari berbagai kemungkinan bisnis dan kerjasama antar perusahaan membawa perusahaan untuk melakukan redefinisi terhadap bisnis inti atau core bisnis berdasarkan kompetensinya masing-masing, karakteristik produk dan jasa, serta segmentasi industri yang berkembang. Dan yang keempat adalah konvergensi. Bagaimana berbagai industri-industri yang terdahulu tersegmentasi menjadi saling bersinergi dan berkonvergensi akibat berbagai inovasi produk dan jasa baru yang mungkin diciptakan dengan kehadiran teknologi informasi. Demikian tadi materi e-bisnis pada sesi ini tentang materi peranan dan bisnis terintegrasi. Yang tadi kita sudah membahas 2 materi yaitu tentang digital interactive service serta peranan strategis teknologi informasi. Harapannya rekan-rekan semua dapat mengkombinasikan digital interactive service, bisa mengatur peran strategis teknologi informasi, dan juga dapat mengkreasikan device dan peranan strategi e-bisnis. Terima kasih atas antusiasmenya, atas waktunya. Semoga saja materi yang tadi sudah kami berikan bisa membawa manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kami sengaja atau disengaja begitu. Sukses selalu buat Anda. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.